Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bro Dai. Kali ini saya mau menyinggung soal fenomena dari tumbuhnya akademi-akademi bola basket yang luar biasa di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Jadi fenomena ini menjadi satu catatan tersendiri agar tidak salah arah. Saya sebagai penggemar bola basket pengen sumbang saran. Sumbang saran di sini bukan berarti kita lebih pintar atau lebih apa, mungkin bisa menjadi sebagai masukan-masukan yang sangat berguna kalau dianggap berguna. Akademi bola basket itu sama seperti akademi-akademi bola sepak bola ya. Cuman bedanya dari sisi infrastruktur ya. Kalau saya sih berharap memberikan sumbang saran kepada pebisnis, kawan-kawan klub, pengurus perbasi dan lain-lain. Kalau mau mendirikan akademi bola basket harus betul-betul siap, dalam arti siap secara infrastruktur, siap secara finansial, siap secara kurikulum. Karena kalau mereka ketiga hal itu tidak cukup, ya jangan dululah. Karena kenapa? Nanti outputnya akan berbeda dari tujuan awal. Karena apa? Masih ketergantungan kepada iuran. Infrastruktur tidak punya, nanti lapangan terganggu. Sementara kalau pakai lapangan pemerintah kan sudah tahu bahwa pemerintah itu punya lapangan tidak bisa dikontrak kecuali event. Itu kurang lebihnya. Saya Bro Dai sama teman-teman dari alumni SMP 35 beberapa waktu yang lalu pernah berpikir bahwa akademi itu memang diperlukan untuk mempersiapkan diri kader-kader terbaik nasional untuk main di event internasional. Karena kita tahu bahwa perkembangan prestasi bola basket kita makin hari makin bagus ya, dari mulai 3x3, FIBA, dari mulai 5 lawan 5. Nah sekarang ada kegiatan basket 4 lawan 4. Nah seperti ini yang kita harapkan fenomena itu menjadi keseriusan untuk mempersiapkan jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, akademi ini sangat diperlukan menyangkut kaderisasi yang sangat urgen. Kalau kita nggak punya kaderisasi, nanti main dari luar negeri dicomot-comot sini, comot sana, dari Amerika, dari Inggris, dari Afrika dan lain-lain. Akhirnya yang ada di sekitar kita sendiri nggak kepakai, kan kasihan. Padahal kita punya SDM banyak banget. Ya tentu yang pertama adalah visi misi dari akademi itu sendiri. Yang kedua, infrastruktur itu minimal harus punya sendiri. Yang ketiga, keuangan. Kita kalau bicara akademi itu bicara investasi. Jadi kalau investasi itu harus berpikir 5-10 tahun yang akan datang sudah profitable. Nah kalau udah bicara profitable itu berarti kan anak-anak yang masuk di situ pasti orientasinya akan menjadi pemain yang bagus. Karena apa? Pertama, kurikulum yang disiapkan begitu maksimal, dari mulai fisik, IQ, emosional, sampai dengan teknis. Nah, tiga hal itu harus didukung oleh pelatih yang mumpuni. Nah kita kan punya sekolah itu tuh,
sekolah Universitas Negeri Jakarta itu ya. Nah, kebetulan juga banyak alumni-alumni dari SMP 35 Jakarta itu ada beberapa teman-teman yang spesialis daripada bidang olahraga itu. Jadi kalau memang sudah bidangnya itu sangat mendukung menjadi sempurna akademi situ. Akademi Bola Basket Indonesia, mari kita dukung, mari kita sama-sama support, tapi para klub, perbasi, para investor, para bapak-bapak, para ibu-ibu, kalau mau bangun akademi, bangunlah dengan serius, bukan sekedar untuk gaya-gayaan, bukan sekedar untuk status, bukan sekedar bisnis oriented, karena banyak kelemahannya. Nah, paling utama adalah siapkan coach yang bagus, siapkan kurikulum, siapkan keuangan yang cukup, siapkan beasiswa, siapkan output setelah akademi ini dia selesai. Dia harus punya tujuan akhir. Apakah pemain profesional, apakah dia mendapat beasiswa dari kampus-kampus. Nah, itu harus di link and match-nya harus dibangun. Kalau nggak itu ya nggak percuma. Saya pikir saran saya seperti itu. Nah, Perbasi dalam hal ini harus banyak-banyak monitoring pendirian dari Akademi Bola Basket yang berdampingan dengan klub-klub. Kurang lebih begitu. Demikian saran dan pendapat saya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.